untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan nanti pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan, tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu hadir menyampaikan sebuah informasi terbaru dan berita-berita terhangat. Sebelumnya, salam NKRI harga mati. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya menyampaikan sesuai dengan cuplikan video yang sangat menarik ini yang baru saja kita dengar bersama tentang perdebatan tentang dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini yang senantiasa suatu perhatian publik di seluruh Indonesia. Terkait dengan hal ini teman-teman, beberapa aksi demo dan sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta kejelasan, transparansi terkait polemik ijazah Jokowi ini. Seterusnya, massa menyampaikan tuntutan agar dugaan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam beberapa aksi, peserta membawa spanduk, poster, dan menyampaikan orasi yang berisi tuntutan agar lembaga terkait memberikan penjelasan kepada publik sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita ini. Pada
situasi tersebut teman-teman, banyak juga aparat kepolisian mengawal jalan demonstrasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Pihak Universitas Gadjah Mada telah beberapa kali menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus kampus tersebut. Sementara itu, Jokowi juga membantah tuduhan bahwa ijazahnya palsu dan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tersebut. Seterusnya teman-teman, hingga saat ini polemik tersebut masih menjadi perbincangan publik. Berbagai proses hukum terkait laporan maupun gugatan telah berlangsung, sehingga setiap dugaan masih harus dinilai berdasarkan proses pembuktian di pengadilan dan ketentuan hukum yang berlangsung. Pada kesempatan itu teman-teman, beberapa warga atau peserta demo pada saat itu menyampaikan suatu aspirasi mereka, meminta agar dugaan mengenai keaslian ijazah Jokowi ini diperiksa secara terbuka dan transparan. Kemudian mendesak aparat penegak hukum untuk menangani laporan yang berkaitan dengan polemik tersebut secara profesional dan independen. Seterusnya meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan kepada publik agar polemik tidak terus berlarut. Seterusnya menyerukan pentingnya kepastian hukum sehingga isu tersebut dapat diselesaikan melalui proses hukum, bukan hanya melalui perdebatan di media sosial. Dalam sebagian aksi, ada peserta yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan mengaitkannya dengan isu akuntabilitas serta penegak hukum. Kemudian teman-teman, dalam beberapa hal atau pernyataan yang barusan saya sampaikan barusan, ada juga beberapa penyampaian teman-teman di sini. Dicatat di sini, semoga keadilan segera ditegakkan, hukum harus ditegakkan, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tegakkan keadilan, ayo rakyat harus bergerak. Ayo buktikan keadilan yang seadil-adilnya. Rakyat tetap bersatu, hati jangan mau digembosi. Rakyat udah muak dengan Jokowi dan Fufafafa dan rezimnya. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, kalau dunia tidak bisa dihukum dunia, maka hukum alam, hukum rimba, terakhir hukum akhirlah yang adil. Ibu kandungnya PDIP dikhianati, apalagi yang lainnya jahat dan kejam betul. Rakyat jangan diam, harus melangkah demi bangsa dan negara. Ingat, kita punya anak cucu. Kemudian teman-teman, kalau Polri tidak mau dikatakan punya Jokowi, berani nggak Kapolri tangkap Jokowi? Sampai jenuh dengar dan lihat seperti ini terus. Kalau berani langsung digeruduk ke Rampung. Ayo suarakan kebenaran dan kejujuran untuk bangsa dan negara, adili Jokowi dan kroninya. Semoga kenyataan adili Jokowi dan mazulkan Gibran, kapasitasnya maju terus membawa kebenaran dan keadilan.
suruh kembalikan semua aset yang dimilikinya. Terima kasih Bapak Prabowo tegas memerintahkan adil Jokowi dan geng Solo dan penjarakan. Betul sekali, lanjutkan saudaraku. Semoga mereka yang terlibat segera menyadari dan kembali kepada nilai-nilai positif berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini teman-teman, kita sudah pahami dan cermati bersama penyampaian teman-teman di sini. Tentu harapan masyarakat negara Republik Indonesia kita ini semoga di jalur hukum atau tiap-tiap ada pelanggaran yang ada di negara kita ini, semoga penegak hukum menelusuri seadil-adilnya. Semoga keadilan juga jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ditegakkan hukum sebetul-betulnya, tidak hanya membedakan atau memandang bulu siapapun dia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan atau masalah-masalah lainnya. Semoga penegak hukum menjalankan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita ini. Itu aja dari kami teman-teman. Kalau memang ada teman-teman lagi yang menambah komentar di bawah ini, silakanlah cantumkan di kolom komentar di bawah ini agar kita saling membagi informasi. Salam dari kami NKRI harga mati.